Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat kondisi market yang seperti ini ya teman-teman semua ya. Ya, bisa kalian lihat sendiri untuk Bitcoin padahal semalam sempat di area 18.000 lagi kalau nggak salah ya teman-teman, dan di area 20 kah atau 18.000 ya. Untuk kemarin itu sampai di 18 ribuan ya teman-teman, dan sekarang berusaha naik padahal harga tertinggi daripada Bitcoin kemarin itu di 20 ribuan, tapi dibanting lagi sampai 18.000 ya. Dan sekarang berusaha untuk naik lagi. Oke, nah kalau untuk teman-teman semua tentang Luna Classic ya, kali ini kalau kita lihat di sini ya mengalami kenaikan 0,19% ya, karena semalam sempat turun juga dia di area 26 ya teman-teman, dan sekarang di area 27. Untuk harga tertinggi kemarin itu di area 31220 teman-teman, dan sekarang lagi turun lagi. Oke. Di sini ada kabar yang cukup menyenangkan sedikit ya buat para army atau holdernya Luna Classic ya. Di sini kalau kita lihat bersama teman-teman ya, ini ya, Bitrue memulai staking launch menerapkan 1,2 pajak ya burn on Terra Classic on-chain transaction. Nah, jadi untuk di Bitrue memang sudah aktif ya untuk pajak pembakaran sejak hari kemarin atau lusa ya, pengaktifannya itu untuk Burn Terra Luna Classic. Dan di sini untuk Bitrue sendiri juga sudah mengaktifkan fitur stakingnya untuk Luna Classic ya. Jadi kalian pengguna Bitrue ya, sambil menunggu harga Luna Classic naik ya kan, lebih enak di staking aja gitu untuk mendapatkan reward ya, mungkin lumayan gitulah ya teman-teman, seperti itu daripada nganggur ya kan, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, pertukaran telah memulai menerapkan pembaruan pembakaran pajak 1,2% untuk Terra Classic. Jadi di Bitrue memang sudah diterapkan ya untuk deposit dan withdraw karena secara on-chain ya, bukan off-chain teman-teman. Nah, jadi pertukaran cryptocurrency terkemuka Bitrue telah mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan pembaruan pembakaran pajak 1,2% untuk token Terra Classic, Luna Classic, dan USD Classic. Oke ya. Nah, di sini Bitrue telah menyelesaikan pembaruan pembakaran pajak Luna dan USDC. Penarikan Terra Classic Network kembali online sekarang, kata bursa dalam sebuah pernyataan, karena sempat ya beberapa waktu kemarin sempat dihentikan untuk proses penarikan dan penarikan untuk Luna Classic ya teman-teman, karena jaringan memang diberhentikan gitu sebelum sampai benar-benar jaringan itu menghasilkan tax burn 1,2% atau bisa dikatakan upgrade jaringan untuk Luna Classic. Oke. Nah, setelah penerapan pembayaran pembakaran pajak untuk token Terra Classic, semua setoran LUNS dan USDC akan dikenakan pajak. Oke ya, sudah mulai dikenakan pajak ya teman-teman. Jadi beberapa exchange sudah mengenakan pajak ya teman-teman, walaupun masih ada banyak yang belum mengenakan pajak Luna Classic gitu ya kan. Nah, di sini kalau kita lihat juga teman-teman ya proposal pembakaran pajak. Oke, nah yang paling penting adalah Binance juga menerapkan pembakaran pajak Luna Classic 1,2% ya. Nah, jadi untuk Binance teman-teman ya, pembakaran di perdagangan spot dan margin itu tidak terkena 1,2% teman-teman. Karena apa? Itu menggunakan keuntungan hasil tradingnya di Binance kayaknya kalau nggak salah seperti itu. Jadi dari hasil keuntungan tersebut akan diambil 0,1% kalau nggak salah teman-teman untuk dibakar Luna Classic. Jadi itu menggunakan memang bukan uang dari tradingnya pengguna user ya kan. Jadi itu menggunakan uang keuntungan daripada Binance sendiri. Kalau nggak salah informasinya seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau salah mohon dikoreksi. Tapi setahu saya ya informasi yang saya dapat seperti itu ya. Semisal contohnya gini teman-teman. Ketika Binance di perdagangan spot dan marginnya Luna Classic mendapatkan keuntungan Rp10.000, ibaratnya ini hanya sekedar contoh, itu akan diambil 0,1% akan di burn ya teman-teman menjadi Luna Classic seperti itu. Oke.
Nah, atau mengambil 0,1% di setiap transaksi. Enggak. Jadi intinya menggunakan keuntungan tersebut lah ya 0,1%-nya untuk di burn gitu teman-teman. Ya kalau nggak salah seperti itu. Tapi kalau salah mohon dikoreksi. Atau menggunakan setiap transaksi, ibaratkan saya jual beli nih, ada keuntungan diambil 0,1%, bisa juga seperti itu ya sistem pengambilannya. Nah, jadi untuk Bitru sendiri ya teman-teman sudah mengaktifkan fitur stakingnya. Wow, gambarnya mantap-mantap jiwa ini ya. Eh, Nah, dan di sini Bitru juga mengumumkan launch staking dengan 4% APY-nya. Jadi untuk di Bitru Luna Classic ini akan memberi reward 4% untuk APY-nya ya teman-teman ketika kalian melakukan staking di Bitru. Nah, dan di sini pun Binance menerapkan Terra Luna Classic membakar semua biaya perdagangan ya teman-teman. Oke, ini sudah kita bahas sebelumnya. Cuman di sini jelasnya Binance nggak akan selamanya membakar Luna Classic ya teman-teman, karena di sini nggak ada statement akan menerapkan pembakaran ini selama sampai pasokan Luna Classic itu sampai ke 10 miliar. Nggak ada statement seperti itu. Jadi Binance sewaktu-waktu bisa menghentikan pembakarannya tersebut ya. Nah, mudah-mudahan sih ya teman-teman Binance terus melakukan burn gitu ya teman-teman untuk mengurangi sisa supply. Kita tunggu pergerakan dari exchange lainnya yang berada di bawah Binance. Akankah mengikuti jejak Binance untuk melakukan pembakaran di setiap perdagangan spotnya gitu teman-teman. Kalau sampai itu bisa terjadi ya otomatis saya yakin harga daripada Luna Classic akan bisa lebih naik lagi ya. Untuk teman-teman yang bertanya utilitas dari Luna Classic ini apa, untuk Luna Classic ini memang belum ada utilitasnya, maka dari itu sering saya ingatkan buat teman-teman semua kalau masuk ke Terra Luna ya harus siap dengan resikonya gitu ya. Luna Classic masuknya harus siap dengan resikonya karena utilitas daripada Luna Classic ini belum terbangun lagi ya. Semua utilitas yang ada di Terra Luna Classic ini semuanya sudah keluar gitu ya. Sekarang lagi berusaha merangkak untuk bangkit lagi. Jadi utilitasnya belum ada ya. Jadi sering kali saya ingatkan kalau mau masuk ya harus siap dengan resiko yang ada di Terra Luna Classic dan usahakan menggunakan uang dingin ya, uang yang benar-benar siap untuk kehilangan ya. Maksudnya untuk kehilangan bukan berarti kita bermain gambling di sini gitu, maksudnya ya kalian siap dengan resikonya gitu teman-teman. Banyak sekali salah penafsiran ya, uang siap hilang itu ya kalian harus siap dengan resikonya ya, seperti itu. Jangan sampai kalian berpikir manisnya aja di Luna Classic tanpa mengetahui atau tanpa memikirkan pahitnya gitu ya kan. Karena bisa kita ketahui Luna Classic ini memang token yang ditinggalkan oleh pendirinya yaitu si Do Kwon ya, yang meninggalkan Terra Luna Classic langsung membuat Terra Luna 2.0, di mana Do Kwon sekarang lagi ada kasus ya kan, perintah penangkapan untuk Do Kwon semakin gencar gitu ya. Nah, mungkin ini dulu perihal Luna Classic, semoga bermanfaat. Salam cuan.